Apakah ada berkonsultasi dengan saudara terdakwa? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Nah, apakah memang benar ya di daerah Dapil Sumsel 1 itu merupakan basis massa dari PDIP, benar? Pada tahun pemilu pertama tahun 99, Sumsel 1. Kemudian juga pada pemilu tahun 99. Tetapi setelah itu, kemudian perolehan kursi di Sumatera Selatan itu mengalami penurunan. Kalau tidak salah kemudian Golkar. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV hari ini sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Hasto Kristianto saat ini menjalani sidang lanjutannya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat ini yang Anda saksikan adalah Hasto Kristianto yang sedang memberikan jawabannya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan langsung kepada dirinya dalam sidang kali ini. Saya akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV. Di sana ada Jose Nicole. Jose, selamat pagi Jose. Jadi apa yang disampaikan Hasto pada saat awal sidang lanjutan ini baru dimulai pada saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa, Jose? Menemui saya di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Bagi kalian dan juga pemirsa, sidang pada paruh awal ini memberikan kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum KPK untuk mendalami langsung Hasto Kristianto. Sejauh kami menyimak sejak dimulai pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami utamanya kepada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Hasto Kristianto menjelaskan perannya sebagai sekjen partai dalam kaitannya kepada memberikan perintah struktural kepada partai maupun kepada hal-hal yang sifatnya birokrasi kepartaian. Dan pada bagian awal ini Hasto Kristianto menegaskan bahwa peran kesekjenan itu memang memiliki kontribusi yang sangat baik dan juga sangat krusial, terutama berkaitan dengan pengorganisasian partai. Lalu hal kedua didalami oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah berkaitan dengan pengenalannya terhadap Harun Masiku. Pengenalan terhadap Harun Masiku ini didalami oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai dengan bagaimana Hasto mengenal Harun Masiku, dan Hasto pun menjelaskan bahwa pengenalan terhadap Harun Masiku ini karena yang bersangkutan ingin mengajukan dirinya sebagai calon legislatif di PDI Perjuangan untuk pemilu pada saat itu. Lalu Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut menanyakan siapa yang menentukan dapil di mana Harun Masiku menjadi caleg. Di situ Hasto Kristianto menjawab bahwa ada sebuah bentuk form yang diisi oleh setiap bakal calon legislatif yang menjadi mekanisme daripada partai PDI Perjuangan, di mana di situ pihak yang ingin maju sebagai caleg mengisi setidaknya 2 dapil yang dijadikan rekomendasi. Maka tindak lanjutan kepada hal tersebut nantinya akan dibawa kepada rapat DPP untuk nanti diputuskan pada dapil mana caleg-caleg yang mengajukan diri tersebut untuk maju. Dan lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami apakah adanya bentuk konsultasi yang dilakukan antara Harun Masiku kepada Hasto Kristianto untuk dipilih sebagai caleg di dapil Sumsel 1. Di sini Hasto Kristianto menjawab bahwa tidak ada. Adapun lebih lanjut, pihak daripada Jaksa Penuntut Umum KPK mengelaborasi seperti apa relasi kedekatan antara Harun Masiku dengan Hasto Kristianto. Utamanya adalah bagaimana Harun Masiku bisa mendapatkan akses untuk mendaftar sebagai seorang caleg langsung kepada sekjen partai. Di sini Hasto Kristianto menjawab bahwa landasan daripada hal tersebut adalah berkaitan dengan relasi-relasi lama yang dimiliki antara Harun Masiku yang merupakan tokoh-tokoh senior juga yang berada di PDI Perjuangan, sehingga lebih lanjut komunikasi-komunikasi tersebut berlangsung begitu cukup intens. Namun hal-hal berkaitan dengan syarat pencalekan dari mekanisme internal partai didalami dan juga dijalani oleh Harun Masiku. Saat ini pihak daripada Jaksa Penuntut Umum KPK tengah mendalami keterangan daripada Hasto Kristianto berkaitan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK. Di antaranya adalah saksi fakta yang cukup krusial, saksi kunci, beserta juga dengan beberapa saksi-saksi lainnya. Untuk sementara demikian, Valen. Baik, terima kasih Jose Nicole untuk informasi terkini dari Anda. Pemirsa, kami ajak Anda untuk kita simak apa yang disampaikan Hasto saat ini. Baik, saya masuk ke substansi ya, pokok perkara ya, saudara terdakwa. Baik, apakah saudara ingat ya, masih ingat ya, pada tahun 2019, pada saat menjelang ya, pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019, ada salah satu kader dari PDIP
salah satu kader PDIP yang meninggal dunia pada waktu itu. Ingat, yaitu Bapak Nasaruddin Kemas. Nazaruddin Kemas ya. Nah pada saat itu Pak Nazaruddin Kemas ini itu di dapil mana pada waktu itu? Beliau di dapil Sumsel 1 karena beliau adalah salah satu senior partai dan jadi anggota DPR RI 3 periode, sehingga sangat dikenal. Sangat dikenal ya, baik. Nah apakah pada saat itu Pak Nazaruddin Kemas ini satu dapil dengan Harun Masiku dan juga Rizky Aprilia? Betul. Betul ya. Kalau mengenai nomor urut, saudara terdakwa masih ingat tidak? Yang Pak saya ingat izin yang mulia, Ya. Bapak Nasaruddin Kemas nomor 1. Ya. Karena memang saat itu beliau juga menjadi ketua DPP RI senior sehingga ditempatkan nomor 1. Kemudian Rizky saya tahu, kemudian Harun Masiku saya tahu, yang lainnya sudah lupa. Baik. Rizky Ada salah satu Aprilia. Dedi kalau tidak salah. Ya. Doni salah satu. Baik. Di dapil Sumsel 1 itu ya berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, itu kan Pak Nazaruddin Kemas nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 itu Pak nomor 3 itu Rizky Aprilia, Diah Oktasari, nomor 5 Dodi Julianto Sihaan, nomor 6 Harun Masiku, dan nomor 7 itu Dr. Anda Sri Suharti dan Irwan Tongari. Seperti itu ya? Ya. Baik. Nah kemudian apakah terkait dengan meninggalnya saudara almarhum Pak Nazaruddin Kemas, apakah saudara-saudara mengetahui KPU berkirim surat ke DPP untuk mengkonfirmasi kebenaran berita itu dan kemudian DPP balas benar Pak Nazaruddin Kemas telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2019? Kami mengetahui. Mengetahui ya. Apakah saudara Betul. Betul ya. Baik. Nah kemudian ya saudara terdakwa ya, pada saat proses pelaksanaan pemilu ya, kan itu kan tanggal 17 April 2019 tadi, saudara ingat tadi, sangat ingat sekali saya lihat. Nah apa pada saat itu berdasarkan rapat pleno menetapkan rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP khusus di dapil 1, Sumsel 1, itu suara Nazaruddin Kemas itu dinyatakan 0, ya kan? Dan kemudian suara yang paling tinggi pada waktu itu adalah Rizky Aprilia. Apakah saudara-saudara mengetahui ya seperti itu? Jadi mohon izin, saya mengetahui di dalam rapat perjuangan dalam rangka monitoring perolehan suara dan juga analisis perkiraan perolehan kursi partai. Nah pada saat itu Saudara Arief Wibowo, ada juga Doni Tri Istiqomah melaporkan bahwa terhadap perintah suara yang diperoleh oleh Bapak Nasaruddin Kemas itu ternyata telah merugikan partai. Ya. Mengingat pemilu saat itu sangat kompleks. Jadi saya mengetahuinya dari situ, dinolkannya itu dari laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional. Ya. Baik. Kita kan sudah periksa ya suara dan saksi dari KPU ya. Yang dinolkan itu kan suara mendiang almarhum Nazaruddin Kemas. Karena sebelum pelaksanaan kepada seluruh KPPS untuk mengumumkan bahwa caleg nomor 1 di dapil Sumsel 1 itu telah meninggal dunia. Kan pada saat proses pemilihan masih banyak yang memberikan suara kepada seperti itu ya. Nah, KPU itu menjelaskan bahwa suara yang didapat oleh Nazaruddin Kemas itu dilimpahkan ke partai. Gitu. Jadi sesuai dengan peraturan KPU juga, suara caleg yang meninggal dunia itu akan diserahkan kepada partai. Tapi untuk caleg tersebut dinyatakan 0 sesuai dengan hasil rapat pleno terbuka KPU yang di tanggal 21 Mei 2019. Seperti itu. Ya, mohon izin untuk menjelaskan kronologisnya. Jadi di dalam laporan dari BSPN tersebut, karena instruksi dari KPU itu sifatnya juga mendadak, sehingga tidak mungkin dilakukan suatu sosialisasi. Dan pemilu saat itu pemilu sangat kompleks karena pertama kali pilpres nah sehingga instruksi itu dilakukan dan masih begitu banyak yang mencoblos suara Bapak Nasaruddin Kemas. Dan kemudian ketika dienolkan di dalam praktek pemilu yang
persaingannya sangat kuat baik antar internal kader partai maupun antar partai politik, BSPN melaporkan bahwa banyak suara dari Bapak Nasrul Kemas yang hilang sehingga merugikan partai. Hampir sekitar 20.000 suara Pak. BSPN melaporkan dari rekapitulasi C1 berdasarkan C1 plano dimiliki oleh BSPN sehingga datanya otentik. Atas dasar kerugian partai tersebut, ketika partai dirugikan, maka kemudian dibahas. Pemirsa, itu dia cuplikan apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto dalam pemeriksaan dia sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan hari ini. Ia ditanyai beberapa pertanyaan oleh jaksa penuntut dari KPK yang mempertanyakan terkait dengan pengetahuannya pada saat prosesi pergantian antar waktu terjadi dan apa kaitannya dengan Hasto Kristianto pada saat itu. Nanti akan kami hadirkan lagi pemirsa informasi seputar sidang lanjutan pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk Anda di program lain di Metro TV. Demikian breaking news kali ini, saya Valencia Melvinsi berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.